Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tama sudah menentukan ke dokter kandungan mana mereka akan memeriksa kehamilan Nabila. Tapi sepertinya rencana hari ini tidak berjalan mulus karena Nabila kembali merasakan mual dan pusing hingga mengharuskannya untuk terus-terusan berbaring di ranjang. "Harusnya kita pulang hari ini kan?" tanya Nabila pada Tama yang kini duduk tepat di sampingnya. "Sebenarnya urusan aku ketemu klien udah selesai. Rencananya setelah itu kita kan mau liburan beberapa hari di sini, tapi karena kondisi kamu kayak gini, ya udah kita di kamar aja." "Iya, besok kita pulang aja ya," ajak Nabila. "Kalau kamu masih kayak gini, gimana mau pulang? Kita di sini aja dulu sampai kamu benar-benar sehat." "Sayang, perempuan hamil itu bisa berbulan-bulan loh kayak gini. Jadi nggak mungkin kan kita netap di Bali berbulan-bulan." Nabila langsung memotong kalimat suaminya. "Iya, tapi setidaknya kita bisa nunggu sampai kamu stabil dan ting tong. Sebentar, kayaknya itu pelayan yang ngantar sarapan kita." Tama turun dari ranjang dan segera menuju pintu tanpa mengenakan bajunya. Lelaki itu bertelanjang dada. Pintu terbuka. "Pak," ternyata itu adalah Marsha dan wanita itu langsung memalingkan wajahnya saat melihat Tama dalam keadaan seperti itu. "Kamu ada apa?" Kita jadi balik ke Jogja hari ini, Pak. Biar saya pesankan tiketnya." "Kamu balik duluan aja, saya dan istri masih beberapa hari lagi di sini," sahut Tama tanpa membiarkan Marsha menyelesaikan kalimatnya. "Kenapa nggak nanya via telepon aja?" Tama masuk kembali ke dalam kamar tanpa menutup pintu untuk mengambil kaosnya. "Siapa sayang?" tanya Nabila, tapi Tama tidak menjawab. Ia kembali ke pintu untuk menemui Marsha. "Maaf Pak, tadi saya udah kirim pesan ke Bapak, tapi Bapak nggak baca-baca, telepon juga nggak Bapak angkat," jawab Marsha. "Ya udah, kamu pulang duluan ya." "Tapi Pak, saya nggak pernah naik pesawat sendirian, yang kemarin juga baru pertama kalinya buat saya," rengek wanita itu. "Terus gimana, kamu masih mau di sini?" "Kalau boleh Pak." "Ya udah, terserah. Udah kan? Ada yang lain? Oh iya, berkas klien kita Fandi kemarin kamu bereskan aja selama di sini. Jadi nanti saat nyampe di Jogja kita bisa ngelanjutkan yang lain." Sederet pertanyaan dan perintah dari Tama tanpa memberikan kesempatan pada asistennya untuk menjawab. Baik Pak." Buk. Suara pintu yang ditutup. Tama masuk kembali menghampiri istrinya. "Si Marsha, dia nanya jadi balik ke Jogja hari ini atau enggak?" Tama menjelaskan sebelum istrinya itu kembali bertanya. "Oh, aku mau tidur dulu, ngantuk banget. Tadi malam aku nggak bisa tidur." Nabila kembali menarik selimutnya dan memejamkan mata. "Iya, nanti kalau sarapannya udah diantar, aku bangunin ya." Tama mengecup singkat kepala Nabila. Selama Nabila memejamkan mata, tak henti-hentinya ia memandangi wajah Nabila, mengusap lembut pipinya. Rasa syukur atas apa yang telah ia dapat hari ini terus menyelimuti benaknya. 4 bulan berlalu. Hari ini adalah hari tasyakuran 4 bulanan kehamilan Nabila. Suasana kediaman Bapak Darwin terlihat sangat ramai. Jelas acara itu diselenggarakan secara besar-besaran. Ibu Irina benar-benar ingin merayakan kebahagiaan ini dan membiarkan seluruh kerabat mengetahui kabar bahagia ini. Mulai dari keluarga besar hingga warga komplek perumahan elit di kediaman mereka juga turut hadir atas undangan. Sejak mengetahui kehamilannya, Nabila juga resmi berhenti bekerja dan hal itu sempat menimbulkan perdebatan hebat antara dirinya dan suami. Bagaimana tidak, Nabila harus merelakan profesi tercintanya. Ia harus berhenti bertemu dengan orang banyak.
berhenti berbicara dengan lantang saat di persidangan demi membela klien. Kini semua tinggal kenangan baginya. Benar kata orang zaman dulu, perempuan itu tidak usah kuliah tinggi-tinggi, berkarir tinggi-tinggi, kalau akhirnya akan mengabdi pada suami dan keluarga. Tapi perlahan Nabila mulai bisa menerima semua itu, tentu karena perlakuan Tama yang baik dan terhadapnya dan selalu menuruti apapun kemauannya. Bahkan sering juga Nabila ikut Tama ke kantornya untuk menghilangkan rasa jenuhnya ataupun untuk sekedar mengobati kerinduannya terhadap keseharian seorang pengacara. Sesekali ia juga membantu Tama jika lelaki itu membawa pekerjaan ke rumah, meski Tama sudah melarangnya. Tapi Nabila tetap bersikeras dengan alasan ia sedih jika ilmunya tidak lagi bisa dipergunakan. Semenjak hamil, mood Nabila bak roller coaster, naik turun tak karuan, dan Tama sebagai suami sudah cukup kuat mental untuk menghadapi itu. Cukup aneh-aneh tingkah wanita itu. Jika tidak dituruti kemauannya, ia selalu menggunakan ancaman untuk pulang ke rumah mamanya. Tentu saja Tama tidak ingin hal itu terjadi. Pernah beberapa minggu yang lalu Nabila meminta tidur di ruang tamu tanpa alasan yang jelas, hanya ingin saja, katanya. Dengan terpaksa Tama menemaninya tidur di sofa ruang tamu, dan hari ini mood Nabila sepertinya mulai memburuk lagi saat melihat beberapa ibu-ibu yang beberapa bulan lalu menyakiti hatinya melalui kalimat-kalimat konyol menyakitkan yang menyarankan untuk mengikhlaskan Tama menikah lagi. "Sayang, aku pusing," ucap Nabila sambil meraih tangan suaminya untuk digenggam. Sebenarnya itu hanya alasannya saja. Ia begitu malas menghadapi tamu yang baru saja hadir dan sedang melirik ke arahnya. "Ya udah, kamu istirahat aja di kamar, aku temanin." Tama merangkul bahunya saat Nabila memegang keningnya sendiri. Nabila mengangguk dan lelaki itu langsung menggiring Nabila melewati beberapa tamu undangan. Mereka hendak menuju kamar. Sesampainya di kamar, Nabila tersenyum lega, melepaskan kerudung yang menempel di kepalanya sejak tadi. "Istirahat, kenapa malah senyum-senyum?" Tama duduk di samping istrinya yang terlihat aneh. "Iya, ini mau istirahat," ucapnya, kemudian berbaring. Kaki Nabila menjulur, ia letakkan di atas paha Tama. Jika sudah seperti ini, Tama pun paham apa keinginan istrinya. Jari jemarinya mulai memijat lembut kaki Nabila. "Sakit sayang, pelan-pelan," keluhnya. "Ini udah pelan banget, mau gimana lagi?" "Lebih pelan lagi," tuturnya. "Dasar manja." Memang semenjak hamil, Nabila begitu manja kepada siapapun, bukan hanya dengan suaminya saja. Begitu juga dengan mama mertuanya. Bukan Nabila memanfaatkan keadaan. Ia sendiri juga bingung mengapa sifatnya berubah drastis seperti itu. Ponsel Tama berdering. Lelaki itu menghentikan aktivitasnya memijat kaki sang istri. Ia raih ponsel dari saku dan langsung menerima panggilan itu. "Sayang, ada rekan-rekan aku di luar. Sebentar ya." Tama meminta izin dengan hati-hati. "Rekan-rekan kamu, ada Marsha juga?" tanya wanita itu dengan nada ketus sambil menaikkan satu alisnya. "Enggak, Marsha enggak aku undang. Puas kamu," jawab lelaki itu. Bagus, ya udah sana." Nabila memang was-was dengan asisten suaminya yang bernama Marsha itu. Menurutnya, wanita itu selalu berbahaya dan terlalu berani. Istri mana yang tidak khawatir suaminya dekat dengan perempuan genit, terlebih semenjak hamil. Nabila begitu membenci Marsha hingga sering merutuki wanita itu saat menelpon suaminya walau dalihnya urusan pekerjaan. Tok tok tok. Selang beberapa menit, pintu kamar Nabil diketuk.
"Ini Mama sayang," mendengar suara Mama Irina dari luar kamar. "Oh iya Mah, masuk." Nabila membenarkan posisinya. Seketika ia tersenyum sumringah melihat siapa yang datang. Tak hanya Mama Irina, tetapi Mama Devi, ibu kandungnya, juga menghampirinya. "Mama," Nabila memeluk sang mama dengan sangat begitu erat. "Sehat-sehat ya anak cucu Mama." Mama Devi mengusap pelan perut Nabila yang mulai membuncit. "Iya Mama, makasih." "Bu Irina, Nabila nggak ngerepotin kan?" Kini pandangan Mama Devi beralih kepada besannya. Bu Irina menggeleng dan tersenyum. "Sekalipun dia ngerepotin, nggak jadi masalah buat saya," jawab Mama Irina sambil melirik ke arah menantu kesayangannya. "Saya udah anggap Nabila seperti anak saya sendiri," lanjut Mama Irina. "Makasih Bu Irina," jawab Mama Devi.